الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita akan nyampe kepada bab takdir ya. Beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallah. Baik yang baik maupun yang buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan orang salah paham tentang ini, tentang yang buruk-buruk itu kadang-kadang sampai dia itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini, mari kita Fatihah dulu ya. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ahli bait wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beriman dengan takdir yang baik dan maupun yang buruk. Jadi seorang mukmin beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini kalau dalam tafsir Kemenak ya. Keterangan dan Kemenak yang dicetak ulang oleh Madinah Al-Munawwarah di Saudi menyatakan bahwa seorang mukmin beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kebijaksanaan dan kehendaknya Allah, beriman bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dalam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari atau pilihan ini, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwasanya Allah maha adil di dalam qada dan qadarnya, maha bijaksana di dalam perbuatan dan tindakannya. Beriman bahwa kebijaksanaannya itu tergantung kepada kehendaknya. Maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah misalnya ingin ciptakan bumi, Allah cuma mengatakan kun, jadi. Allah jadikan langit, kun, jadi. Maka fayakun. Ingin apa saja sudah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka jadilah. Kalau panitia takmir masjid pembangunan misalnya, tidak pakai uang, terus dia bilang ke masjidnya, kun, pakun,
tak remare. Jadi kalau panitia pembangunan masjid tidak ada uang, ya miring sak cagak itu. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya tanpa uang tidak bisa. Sesuatu itu pasti butuh uang. Kenapa? Kita masih hidup di dunia. Dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan tiada daya, tiada pula kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah SWT. Itu dalam bisa kita lihat di Minhajul Muslim. Ya. Jadi informasi dari Allah berkenaan dengan ini, ya, maksudnya tentang takdir ya. Ini coba kita lihat lagi dalam surat Al-Qamar ayat 49. Ya, Al-Qamar ayat 49. Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kami, kulla syai'in terhadap segala sesuatu, khalaqnahu kami menciptakannya, ya, biqadar menurut ukuran. Atau di dalam firman-Nya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ya, mub'adun. Ya, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mub'adun itu ba'id, dari kata dari ba'id. Allahumma ba'idna min adabik. Allahumma ba'idna min adabik. Kan ada itu di ketika baca surat apa itu? Allahumma ba'idna min adabik. Nah itu. Atau di dalam tentang kehendak ini, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana akulla minka malau wa walada. Surat Al-Kahfi 39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memasuki kebunmu? Masya kulta engkau mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Ada lagi dalam segala musibah terjadi dengan izin Allah. Itu dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Oh, ini. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Memberikan petunjuk. Itu surat apa? At-Taghabun ayat 11. Ada lagi firman Allah tentang semua yang terjadi sudah berada di bawah pengetahuan Allah, sudah termaktub, maksudnya di lauh
Iya sampean. Di lauk mahfud. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Ya, jadi la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Sampai Nabi Muhammad pun tidak dikasih tahu apa yang terjadi dan sebagainya. Lah saiki ada dukun sok tahu. Padahal hanya dapat kabar dari jin yang dia eloi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di bahar, lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin min dulumatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya juga, Masya Allah. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu apa tadi? Fi lauhim mahfud, fi kitabim mubin. Jadi kitab yang nyata itu maksudnya di Lauh Mahfud. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Gimana itu? La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Banyak dari kalangan salaf menyebutkan akidah yang sahih atau aqidatus sahihah, ya, dengan sebutan as-sunnah. Hal itu membedakannya dengan berbagai keyakinan dan pernyataan sekte-sekte sesat. Karena akidah yang benar, akidah sahihah itu akidah ahlus sunnah wal jamaah, berdasarkan pada sunnah Nabi yang berfungsi sebagai penjelas daripada Al-Quran. Jadi ini yang disebut kadang tafsirul ayat bil hadis. Ya, pernah dengar ya? Tafsirul ayat bil hadis. Jadi tafsirnya ayat ini pakai hadis. Terkadang Quran itu tafsirul ayat bil ayat. Ditafsiri dengan pakai ayat juga. Itu ada. Bahkan sebagian ya ulama salaf ini ada yang menulis kitab-kitab dalam masalah akidah dengan judul As-Sunnah. Di antaranya kitab As-Sunnah karya Ahmad bin Hanbal, kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan, pokoknya pesan dari ini ya, bicara akidah itu jangan sembarangan. Itu sudah ada patokannya ya, dari Kanjeng Nabi, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas. Contoh, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka
wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi betapa ketika kita bicara akidah itu ya hati-hati pokoknya. Gak usah ngomong wah ada as-sunnah loh. Akidah ya lain. Akidah ya akidah. Ada lagi sebagian ulama memberi nama akidah itu dengan sebutan al-fiqh al-akbar, al-fiqh al-akbar. Karena akidah dasar agama, sedangkan fikih itu amali yang disebut dengan fikih asghar yang merupakan cabangnya. Jadi banyak orang yang menyebut dengan sebutan sembarangan. Dibilang oke karena akidah ya akidah sudah. Kalau ilmu yang membicarakan tentang Tuhan disebut apa? Ya tahu itu menyatukan, mengesahkan. Ilmu ketuhanan itu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Nah, sampai ke UIN dirubah lagi teologi. Sekarang ada lagi teosofi. Teosofi. Abi ngajar teosofi soalnya. Teo itu teologi, sofi itu yang Mas Sofi. Bukan. Tasawuf Islam. Sofi itu yang bukan sobi. Sofi itu tasawuf Islam. Sedangkan teologi. Jadi dipadukan. Kalau Abi dulu masih kuliah itu sendiri-sendiri, Mas. Teo sendiri, Sofi sendiri. Mata kuliahnya itu. Maksudnya teo itu ya ilmu kalam itu, bicara tentang ketuhanan. Itu ada mata kuliah tersendiri. Sedangkan tasawuf Islam itu juga ada kuliah tersendiri. Nah, begitu Abi jadi dosen, digabung antara teologi dengan tasawuf Islam jadi teosofi. Ono-ono. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabi'an alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepat kula namira mun bade selo padanya seborang sekek bengkong ya sarana segala angkong seborana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kuping waras krungu adzan ya endang sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.